Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari LKM pertama, yakni mobil bertenaga angin. Saya sendiri nama dengan Eka Febiani, asal perguruan tinggi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, kelas 4A, NIM 1900005053. Tanggal pelaksanaan mulai dari tanggal 28 sampai tanggal 3 Juni 2021. Jam pelaksanaannya mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Kemudian langsung saja kita ke alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama yaitu solder, ini untuk membuat lubang. Kemudian software tracker untuk menganalisis gerak mobil melalui video. Kemudian botol bekas untuk membuat bodi mobil, sedotan plastik untuk membuat poros roda dan alat meniupkan udara ke balon. Kemudian tusuk sate untuk membuat poros roda, tutup botol untuk membuat roda, balon karet untuk membuat mesin atau pendorong. Kita langsung saja ke hasil pengamatan. Hasil pengamatan kegiatan pertama yaitu kita siapkan alat dan bahan. Di sini ada pipa, lidi, balon udara, botol bekas, tutup botol, dan gunting. Kemudian botol bekas digunakan sebagai badan pada mobil. Kemudian tutup botol digunakan sebagai roda dengan cara melubangi botol tersebut, kemudian masukkan lidi pada lubang yang ada di botol itu. Kemudian pada bagian atas badan mobil, letakkan sedotan yang sudah dilem dengan balon sehingga angin yang ada dalam balon tidak keluar. Nah, pada pengamatan kedua, kita menggunakan alat perekam berupa handphone. Kemudian menyiapkan mistar berukuran 1 meter untuk mengukur jalan mobil tersebut. Kemudian, gerakan mobil mainan dengan cara melepaskan udara pada balon dan pastikan laju mobil terekam di track yang sudah disiapkan. Nah, kemudian install tracker pada laptop kita masing-masing ya. Kemudian, dari hasil tracker tersebut, kita mendapatkan data-data yakni detik ke kegiatan ketiga. Nah, data ini kita salinkan ke Excel, kemudian bisa langsung salinkan ke Word. Bisa kita lihat data yang didapatkan. Kemudian langsung saja kita ke bagian diskusi. Yang pertama, berdasarkan data hasil pengamatan kegiatan 1, bagaimana prinsip kerja mobil bertenaga angin? Dari data hasil pengamatan pertama, ditarik kesimpulan bahwa prinsip kerja pada mobil bertenaga angin ini memanfaatkan udara atau angin yang terdapat di dalam balon ini akan menghasilkan gaya dorong, sehingga mobil dapat bergerak akibat dari gaya dorongan yang terdapat dalam udara dalam balon tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan antara gaya dengan kecepatan gerak mobil bertenaga angin? Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan yang sudah saya lakukan, hubungan antara gaya dengan kecepatan gerak mobil bertenaga angin ini, semakin besar atau banyak volume angin di dalam balon, semakin cepat pula gerakan mobil yang terjadi. Begitupun jika volume angin di dalam balon itu semakin sedikit, maka mobil yang didorong itu pun semakin lambat. Kemudian selain mempengaruhi kecepatan volume angin, dalam balon itu juga mempengaruhi jarak tempuh mobil tersebut. Nomor ketiga, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antar gaya dan kecepatan benda. Ini adalah grafik gaya dan kecepatan yang telah dihasilkan dari data-data yang sudah ditransfer dari tracker tersebut. Kemudian nomor 4, berdasarkan grafik nomor 3, bagaimana hubungan antara gaya dan kecepatan gerak benda? Dari hasil pengamatan yang saya lakukan ini, semakin besar gaya yang ditimbulkan, semakin besar juga kecepatan yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya, jika gaya semakin kecil, kecepatan yang dihasilkannya juga semakin lambat. Kemudian hasil pengamatan ketiga ini grafik antara gaya dan usaha. Kemudian nomor 6, grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara gaya dan usaha? Dari hasil pengamatan pada grafik nomor 5 ini, dapat saya simpulkan bahwa gaya dan usaha berbanding terbalik dengan maksud jika gaya yang terjadi besar, maka usaha yang dihasilkan semakin kecil, begitupun sebaliknya. Kemudian pada kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antar usaha dan energi kinetik. Ini adalah grafik usaha dan energi kinetik.
Kemudian berdasarkan nomor 7, bagaimana hubungan antara usaha dan energi kinetik. Dapat disimpulkan bahwa apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan, maka besar usaha yang dilakukan sebesar perubahan energi kinetik yang terjadi pada benda tersebut. Nomor 9, Mika memindahkan besi yang awalnya diam dan bermassa 5 kg. Setelah 2 sekon, kecepatan geraknya menjadi 10 m/s. Tentukan berapa gaya yang dihasilkan oleh Mika. Ini dapat kita lihat dari kasus tersebut. Rumusnya itu M kali A. F ini merupakan suatu gaya, sedangkan M ini merupakan suatu massa, dan A ini merupakan suatu satuan kecepatan. Nah, dapat kita lihat jawabannya ini. Pada A itu 5, pada gayanya itu F, M kali A, 5 dikali 5 sama dengan 25. Maka gaya yang diberikan oleh Mika yaitu 25 Newton. Kemudian, sebuah mobil memiliki massa M dan berdaya P. Jika sebuah mobil tersebut dalam keadaan diam, maka berapa kecepatan setelah melalui selama 2 detik? Dapat kita lihat jawabannya yaitu PT sama dengan P2T dan PM sama dengan 2PT. Kesimpulan yang dapat saya terima dari kegiatan ini yaitu tekanan udara yang terdapat pada sebuah benda dapat menimbulkan energi kinetik. Hubungan antara gaya dan kecepatan ini berbanding terbalik. Maka, semakin besarnya sebuah gaya, suatu benda, maka kecepatan yang didapatkannya juga akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Inilah yang dapat saya sampaikan dari hasil LKM pertama ini, yaitu mobil bertenaga angin. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.